Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengaku siap bersaksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi pengadaan UPS di Pengadilan Tipikor esok hari. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung kembali menyindir Ahok dan meminta Ahok bertanggung jawab dalam kasus korupsi tersebut. Panas dingin hubungan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama Ahok dengan Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Lulung seolah tak pernah usai. Jelang persidangan lanjutan kasus korupsi pengadaan UPS, Abraham Lunggana alias Lulung kembali meminta pertanggungjawaban Ahok sebagai gubernur. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari P3 tersebut mengaku memiliki bukti berupa sejumlah surat, baik dari Kementerian Dalam Negeri, DPRD maupun pemerintah yang menunjukkan Gubernur Ahok yang lebih dominan terlibat dalam kasus UPS. Nah, oleh karenanya ini surat dari Gubernur tanggal 21 Oktober, tanggal 22 September, berarti sudah lewat 2 minggu, dia baru surat. Kemudian ini sifatnya suruh mengesahkan dari mulai pembahasan paripurna kemudian pengesahan saya tidak pernah. Sementara itu Ahok menanggapi santai pernyataan Lulung yang terkesan menuding dirinya tersebut. Ahok mengaku siap bersaksi dalam sidang kasus pengadaan UPS di Pengadilan Tipikor Kamis besok. Ahok menyatakan akan membongkar semuanya di Pengadilan Tipikor, termasuk dari mana asalnya anggaran siluman pengadaan UPS. Haji Lulung kalau ngomong apa sih yang gue gak kesangkut? Sama juga Lulung Bandung gimana Pak? Untuk menjadi saksi yang memberatkan terdakwa jam 1. Siapa? Saya akan datang. Siapa membongkar semuanya Pak? Iyalah. Dalam kasus markup pengadaan UPS pada APBD Perubahan 2014 DKI, Bareskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. 2 orang dari eksekutif, yakni Alex Usman dan Zainal Sulaiman. Sementara itu, 2 tersangka lainnya, yakni anggota DPRD DKI dari Partai Hanura Fahmi Zulfikar dan M. Firmansyah dari Partai Demokrat. Polisi masih mencari keterlibatan pihak-pihak lain dalam dugaan korupsi bancakan APBD DKI Jakarta yang telah mengakibatkan kerugian negara 81 miliar rupiah tersebut, termasuk keterlibatan dari pihak eksekutif, legislatif maupun swasta. Tim Liputan Metro TV. Kita beralih ke informasi Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama hari ini dijadwalkan memberikan kesaksiannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ahok bersaksi terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan UPS untuk terdakwa Alex Usman. Kita bergabung bersama dengan rekan kami Aulia Pane langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Aulia, bagaimana situasi saat ini di Pengadilan Tipikor? Apakah Ahok sudah datang? Ya Robert, baru saja Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ataupun Ahok tiba di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat dan rencananya memang sidang ini akan digelar pada pukul 1 siang nanti. Ahok sendiri ini akan menjadi saksi yang memberatkan ataupun saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Dan informasi juga yang kami peroleh Robert bahwa Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana ataupun Haji Lulung ini juga rencananya akan turut hadir ke Gedung Tipikor ini, namun bukan untuk memberikan kesaksian, namun Lulung ini akan datang untuk menyaksikan secara langsung Gubernur DKI Jakarta memberikan kesaksian untuk terdakwa Alex Usman dalam pengadaan alat catu daya listrik ataupun UPS. Dan memang rencananya Gubernur DKI Jakarta akan memberikan kesaksian dan juga akan membongkar kronologi munculnya anggaran siluman yang merugikan negara sebesar 81,4 miliar rupiah. Ahok ini juga menjadi pembuat ataupun pengguna anggaran dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk APBD Perubahan 2014. Dan kehadiran dari Gubernur Ahok sendiri ini bisa mengungkap peran dari Kepala Seksi Prasarana Sudin Jakbar Alex Usman yang saat ini sudah ditetapkan sebagai terdakwa. Sementara itu untuk tersangka lainnya, Bareskrim Mabes Polri juga ini sudah memiliki 3 nama tersangka lainnya selain dari Alex Usman, yakni Zainal Sulaiman selaku Kepala Seksi Sarana Prasarana Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat dan 2 lainnya yakni dari anggota DPRD yakni Fahmi Zulfikar dan juga M. Firmansyah. Dan sampai saat ini kami masih menunggu untuk jalannya persidangan. Robert.
Lulung hadir di sidang yang sama namun dengan kapasitas yang berbeda. Selain Ahok, apakah ada saksi lain yang juga dihadirkan pengadilan untuk memberikan kesaksian hari ini? Ya, Robert, informasi yang kami peroleh selain dari Gubernur Ahok yang akan memberikan kesaksian, ada 2 orang lainnya yang akan juga memberikan kesaksian untuk terdakwa Alex Usman, yakni dari pihak swasta selaku rekanan dari Pemprov DKI Jakarta. Namun kehadiran dari 2 orang saksi tersebut masih belum terkonfirmasi kehadirannya. Dan untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama, ini seperti kita ketahui, Robert, kasus ini mencuat setelah Gubernur Ahok ini menemukan adanya dugaan penggelembungan dana dalam APBD Perubahan DKI Jakarta 2014 yang ramai juga sempat disebut sebagai dana siluman. Dan dari hasil dana siluman tersebut, Ahok juga ini melaporkan kepada Bareskrim Mabes Polri. Sampai akhirnya Ahok juga sudah diperiksa sebagai saksi di Bareskrim Mabes Polri. Sampai akhirnya Polri sudah menetapkan 4 orang tersangka dan 1 terdakwa untuk kasus ini. Untuk sementara, Robert, informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Aulia Pane atas informasi Anda langsung dari Pengadilan Tipikor di Jakarta. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan menjadi saksi memberatkan bagi terdakwa kasus UPS Alex Usman, dan sudah ada Erick Gumaryadi dan David Sibarani langsung dari Pengadilan Tipikor Kemayoran Jakarta Pusat yang akan melaporkan mengenai hal ini. Ya, Erick, apakah Ahok sudah bersaksi dalam sidang Alex Usman? Ya kan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk memberi kesaksian Kamis siang ini terkait kasus pengadaan UPS. Ahok sendiri dijadwalkan menjadi saksi pada pukul 13 waktu Indonesia Barat atau pukul 1 siang ini. Dan pemanggilan ini terkait kasus dugaan penyalahgunaan pengadaan Uninterruptible Power Supply atau UPS pada anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Perubahan 2014. Dan Ahok juga akan memberi kesaksian terhadap terdakwa kasus UPS yaitu Alex Usman. Alex sendiri sebelumnya merupakan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat. Meskipun bersaksi untuk anak buahnya, Ahok mengatakan kesaksiannya untuk memberatkan terdakwa. Dan Ahok akan membongkar kasus UPS ini yang memungkinkan akan adanya kemunculan tersangka baru. Dan beberapa pihak terkait sudah dipanggil untuk bersaksi pada kasus yang diduga menimbulkan kerugian negara yang mencapai 81,4 miliar rupiah tersebut. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana atau Haji Lulung sebelumnya telah hadir sebagai saksi meringankan pada Kamis 28 Januari yang lalu. Dalam kesaksiannya, Lulung mengaku tidak tahu menahu soal pengadaan UPS yang masuk ke dalam pembahasan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS antara SKPD dengan Dewan di DPRD. Dan berikut keterangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Saya dituduh palsu, yang mereka yang asli. Terus saya lihat yang aslinya mereka seperti apa, baru kelihatan 2. Yang mereka ada 11 sekian triliun, ada UPS, macam-macam, scanner macam-macam di sini. Nah, saya tahu, oh ini berarti main. Nah, aku cuma ngomongnya aku tahu aja, aku tahunya gitu kok. Ya kan, demikian laporan dari Tipikor sementara, kembali ke Anda. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok hari ini rencananya akan memberikan kesaksian dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan alat catu daya listrik atau UPS atas terdakwa Alex Usman. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan Aulia Pane yang saat ini berada di Pengadilan Tipikor Jakarta. Aulia, pukul berapa Ahok dijadwalkan akan memberikan kesaksiannya? Ya, Elvita, rencananya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ini akan memberikan kesaksian pada pukul 1 siang nanti untuk terdakwa Alex Usman dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat catu daya listrik ataupun Uninterruptible Power Supply atau UPS. Dan memang Ahok sendiri ini menjadi saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Rencananya, Elvita,
Ahok akan memberikan kesaksian dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta yang mengetahui mengenai ketidaksesuaian nomenklatur pembelian UPS ini dalam kebijakan umum anggaran plafon prioritas APBD perubahan 2014 di Provinsi DKI Jakarta. Memang sebelumnya kasus ini sendiri mencuat setelah Ahok menemukan adanya penggelembungan ataupun dugaan penggelembungan dana APBD yang sebelumnya ini disebut sebagai dana siluman. Lalu akhirnya Ahok melaporkan hal ini ke Bareskrim Mabes Polri dan sebelumnya Ahok pun juga sudah diperiksa oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri untuk diperiksa sebagai saksi. Elvita. Ya, Aulia, lalu apa saja sebenarnya nanti yang akan disampaikan oleh Ahok sendiri terkait kasus UPS ini? Ya, Elvita, berdasarkan informasi yang kami peroleh tadi dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang kami temui tadi di kantor Gubernur menyampaikan bahwa keterangan yang ia akan berikan hari ini tidak jauh dengan keterangan yang sudah ia sampaikan di Bareskrim Mabes Polri beberapa waktu lalu. Ahok ini menemukan kejanggalan maksud kami dalam total APBD sebesar 11 triliun rupiah dan hal ini menurutnya ini bisa menjadi bukti yang kuat dalam persidangan karena memang Ahok sendiri ini akan menjadi saksi yang memberatkan untuk terdakwa Alex Usman. Dan sebelumnya memang penyidik dari Bareskrim Mabes Polri ini sudah menetapkan 4 orang tersangka dan 1 orang ini Alex Usman statusnya sudah dinaikkan menjadi terdakwa sehingga masih ada 3 tersangka lainnya yakni Zainal Soleman, Kepala Seksi Sarana Prasarana Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat. Selanjutnya lagi 2 orang tersangka yakni dari anggota legislatif ataupun anggota DPRD yakni Fahmi Zulfikar dan juga M. Firmansyah. Dan berikut adalah keterangan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terkait dengan kesaksian yang akan disampaikan di gedung Tipikor nanti. Dicek anggaran 2014, katanya udah dipotong gitu banyak, kata masih keluar gitu, keluarlah UPS 1, sekian triliun. Makanya saya bilang siapa yang masukin? KUA PPS juga gak ada. Berarti ini kan muncul. Terus ribut. Saya dituduh palsu. Yang mereka yang asli. Terus saya lihat yang aslinya mereka seperti apa, baru kelihatan 2. Yang mereka ada 11 sekian triliun, ada UPS, macam-macam, scanner macam-macam di sini. Makanya saya tahu, oh ini berarti main. Untung dengan e-budgeting, makanya permainan ini sempat dia juga menuduh e-budgeting saya salah kan. E-budgeting saya ngawur. Dia bilang saya memalsukan APBD, terus yang punya mereka berani tiap lembar ditandatangan itu paraf di DPRD. Nah saya kira ini bukti otentik yang baik. Nah saya kira polisi sudah dapat dokumen-dokumen ini, termasuk kejaksaan. Untuk sementara, Elvita, informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Ya, Aulia Pani, terima kasih untuk laporannya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengusulkan penghapusan peredaran premium di ibu kota kepada Pertamina. Ya, Ahok bahkan mengaku secara informal Pertamina menyambut positif usulannya. Latar belakang munculnya usul penghapusan peredaran premium adalah pengalihan penggunaan transportasi massal dari kendaraan pribadi. Ahok mengakui penghapusan premium tidak akan menguntungkan sejumlah moda transportasi umum di Jakarta seperti angkot dan mikrolet. Namun Ahok juga mengaku sudah mengimbau para pengusaha angkot dan mikrolet untuk beralih menggunakan bahan bakar gas. Saya udah teriak-teriak soal ganti gas berapa lama? 3 tahun loh. Terus waktu itu dia bilang susah ngisi gas. Lalu saya korbankan hampir semua taman ada MRU. Jadi nggak ada alasan. Konverter dulu kita siapin konverter kit. Terus ganti gas kita bilang. Kok bandel? Oh bandel ya saya stop. Revisi Undang-Undang KPK menjadi salah satu bahasan utama di Badan Legislasi Nasional DPR. Meski dengan tegas KPK telah menolak revisi undang-undang tersebut, namun kini pertaruhan Badan Anti Rasuah berada di tangan DPR. Meski telah menjadi prioritas utama di Badan Legislasi Nasional DPR, hingga kini revisi Undang-Undang KPK masih menjadi polemik. Terlebih, DPR terkesan memberikan keistimewaan khusus atas usulan revisi Undang-Undang KPK tersebut.
Terbukti begitu cepatnya draft revisi Undang-Undang KPK masuk di meja Badan Legislasi di DPR. Wakil Ketua KPK, Laude M. Sarif, mencurigai adanya kepentingan terselubung dari usulan revisi Undang-Undang KPK ini. Pasalnya, lebih dari 90% isi draft revisi Undang-Undang KPK justru mengarah ke pelemahan KPK. Saya bisa pastikan kepada teman-teman semua, sebagian besar dari draft ini adalah pelemahan. Itu sikap resmi dari KPK. Lebih dari 90% bisa dibuat ini pelemahan, bukan penguatan terhadap KPK. Kini, bola panas pembahasan revisi Undang-Undang KPK berada di Gedung Wakil Rakyat. Belum bisa dipastikan apakah mayoritas fraksi akan mendukung revisi Undang-Undang KPK. Namun yang pasti, mayoritas dari partai pendukung pemerintah dengan tegas mendukung revisi Undang-Undang KPK. Tetapi yang menyenangkan adalah pimpinan KPK sendiri sudah memberikan sinyal jelas tentang perlunya pengawasan, tentang perlunya penyadapan juga diatur. Ya, itu kan sudah langkah yang sangat positif. Kalau memang mau merevisi, tegas kami katakan dari fraksi Partai Demokrat untuk memperkuat KPK, ya, bukan melemahkan. Karena yang kami lihat selama ini revisinya untuk melemahkan. Ingat, kita nanti berhadapan dengan rakyat, ya, rakyat masih sangat mencintai KPK. Sementara itu, hingga kini hanya satu fraksi yang menolak wacana revisi Undang-Undang KPK, yakni fraksi Partai Gerindra. Adalah PDI Perjuangan, tapi itu hampir semua fraksi-fraksi koalisi pendukung pemerintah itu mengusulkan itu. Yang menolak hari ini cuma satu, Partai Gerindra. Itu sudah jelas-jelas menolak apapun alasannya, kita tidak akan terima soal soal revisi Undang-Undang KPK. Sekurangnya ada 4 poin penting yang akan direvisi dalam Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002 tersebut. Di antaranya soal penyadapan, batasan nilai angka korupsi, Dewan Pengawas, hingga masalah surat pemberhentian penyidikan atau SP3. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli pun mengamini pentingnya revisi Undang-Undang KPK, khususnya terkait pembentukan Dewan Pengawas dan soal SP3. Tunggu gitu. SP3 kalau demi hukum misalnya orangnya sudah nggak bisa lagi di model seperti Pak Harto pernah ya. Jadi kan itu tidak bisa lagi disidangkan. Masa dia sampai mati tersangka gitu ya. Itu. Jadi ada ruang untuk itu ya. Saat ini sejumlah pegiat anti korupsi terus menentang adanya revisi Undang-Undang KPK. Lembaga anti korupsi ICW menduga ada kepentingan dari wakil rakyat di balik revisi Undang-Undang KPK ini. Para aktivis menilai KPK seharusnya justru diperkuat kewenangannya agar bisa mengungkap dan mengurangi kasus-kasus korupsi yang terus menggerogoti negeri ini. Tim Liputan, Metro TV.